Ustazah. Sampun Ustazah. Baik, kita Oke. mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilm, mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahim di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah. Mudah-mudahan setiap usaha kita untuk hadir dalam pertemuan ini bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan juga pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, tauladan yang baik. Tidak lupa ana ucapkan jazakillahu khairan kepada Ustadzah Iraful Bariyah yang sudah hadir. Ya. Tidak lupa kami ucapkan juga kepada antuna semuanya, jazakumullahu khairan ya sudah hadir di dalam majelis ilmu ini, di dalam acara public micro teaching ya Sarna Angkatan 4. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan dan dijadikan ilmunya bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan public ya micro teaching sifat ridhah ya dari idhar sampai qasar ya, yakni yang akan disampaikan oleh Ustadzah Iraful Bariyah. Sebelum dimulainya acara ini, izinkan kami memberikan tata tertib dan kriteria penilaian dalam micro teaching. Yang pertama, tertib hadir di Zoom ya, hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan, ya, memastikan koneksi berjalan dengan baik, menyampaikan materi sesuai waktu yang ditentukan ya, yakni 90 menit. Gunakan handset ketika sudah di room Zoom ya. Di sini tujuannya agar menjaga suara ustadzah dan juga suara peserta yang hadir di Zoom ini. Ketika masuk di Zoom, pada ruang Zoom memakai nama asli ya, bukan samaran ataupun disingkat-singkat gitu ya. Nanti para
panitia itu kesulitan untuk mengabsen antuna semuanya. Jadi untuk memudahkan absensi thalibah, ketika masuk Zoom, gunakan nama asli. Jangan lupa di-rename dulu ya nama pesertanya beserta kode kelas masing-masing ya di belakang namanya. Tuh. Adapun kriteria penilaian di dalam micro teaching ini, yang pertama adalah adabnya, yakni menjaga adab dalam menyampaikan materi, ya, dan juga penguasaan materinya, keterampilan berkomunikasi, melibatkan thalibah atau peserta. Jadi tidak hanya interaksi satu arah saja, namun berinteraksi dua arah dengan teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini. Lalu mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif dan interaktif, ya, yang aktif di dalam kelas, dan juga diperbolehkan menggunakan media penunjang seperti PPT atau PDF sebagai nilai tambahan. Ya, jika ada media penunjang baik PowerPoint atau PDF, itu bisa menjadikan poin plus ya Antuna dalam penilaian. Disarankan juga membuka video saat dibutuhkan, seperti pada materi mempraktekkan huruf, harokat, irja, fashahatul lisan, atau bacaan. Ya, dan sini semoga menjadi perhatian semua dari tata tertib yang ada ya, dan juga kriteria penilaian di atas untuk lebih diperhatikan dan dipersiapkan sebaik mungkin ya sebelum masuk Zoom ya. Selanjutnya tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustazah Iraful Baria, faltatafaddal mashkur. Jazakallahu khairan Ustazah Safina Wa iya, atas amin. waktunya. Ya, ana mulai ya, Ummahat, akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Yang lainnya sudah pada sarapan ya, insya Allah di pagi ini. Nah, hari ini insya Allah kita lanjutkan materi micro teaching kita. Ana buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan, serta kesehatan hingga saat ini kita bisa berkumpul meskipun secara online dalam kegiatan micro teaching Sarna angkatan keempat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa cahaya ilmu dan petunjuk bagi kita sehingga kita bisa merasakan indahnya iman dan indahnya ilmu. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustazah Ima dan kepada tim Yasarna, pada panitia-panitia yang lain yang telah memberikan amanah kepada saya untuk micro teaching di forum yang insya Allah mulia ini. Dan semoga pertemuan ini menjadi salah satu wasilah turunnya nanti keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya, hari ini kita akan membahas tentang sifat aridhah. Di sini
kita akan bahas dimulai dari sifat izhar sampai dengan sifat qasam. Nah, perlu perhatian kepada akhwat semua di sini. Nanti di akhir, insya Allah kalau nanti waktunya masih cukup, kita akan mengadakan kuis. Anak-anak nanti akan mengadakan kuis. Jadi mohon untuk tetap standby nanti ya, biar bisa ngikutin kuisnya nanti. Oke. Nah, anak buka dulu. Iya, di sifat aribah. Nah, yang di sini ada poin yang perlu kita bahas yang pertama, yaitu tentang pengantar pentingnya tajwid dan sifat aribah. Di sini ada perkataan dari, tentang pentingnya pengantar pentingnya tajwid. Di sini ada perkataan dari Al-Imam Abu Abdullah bin Yusuf berkata dalam Qasidah Al-Khurasaniyahnya. Beliau berkata, wa iyyakum an tajhalu wa tajafa'u fama lil jahuli fil qiyamati min uzrin. Dan jangan sampai kalian tidak mengetahuinya ini adalah tentang ilmu tajwid, ataupun malah enggan, atau dalam kegiatan ini adalah sombong gitu ya, tidak mau mempelajari tentang makharijul huruf dan sifatul huruf, maka pada hari kiamat tidak ada alasan kebodohan. Nah, sebenarnya kata ini, nasihat ini, kalau kita bahas itu sama dengan quotes atau nasihat dari Imam Ibnu Qayyim di buku yang pertama itu ya. Yang sebelumnya yang berkaitan juga dengan 9 pengertian ilmu tajwid dari Imam Ibnul Jazari. Yang salah satunya adalah perintah untuk memperbaiki lafaz-lafaz Al-Quran. Karena dengan kita memperbaiki Al-Quran, maka itu menjadi salah satu wasilah untuk kita untuk dicintai oleh Allah, bahkan disunahkan, selama tidak keluar dari kaidah tajwid yang benar. Kemudian selanjutnya, di sini juga ada perintah untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Nah, ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud Al-Barrad bin Azib bahwa Rasulullah itu bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian, suara-suara yang indah. Nah, ada juga hadisnya. Nah, tapi suara-suara yang indah ini ada larangan membaca Al-Quran ini dengan langgam atau seperti nyanyiannya atau gaya ahlul kitab. Jadi seperti kayak nyanyian-nyanyian gitu ya. Nah, ini hadisnya berdasarkan dari riwayatnya Abu Hurairah. Laisa minna man lam yatawanna bil Qur'an. Barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika dia membaca Al-Quran, maka dia bukan termasuk golongan kami. Nah, hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, langgam yang tidak boleh melanggar kaidah tajwid. Ini hadisnya ini masih diperselisihkan dari Hudzaifah bin Yaman. Jadi Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran itu dengan dialeknya orang Arab dan suara-suara yang fasih. Dan jauhilah kalian dari dialeknya ahlul kitab dan langgamnya orang-orang yang fasik. Maksudnya adalah apa? Yaitu tadi langgamnya atau dialeknya orang-orang ahli kitab dan orang-orang fasik itu adalah seperti nyanyian yang nantinya adalah meliuk-meliuk atau apa dan yang lain-lain. Walau sanadnya di sini diperbincangkan, namun para ulama ahli qiraat sepakat ya membaca Al-Quran di sini dengan dialeknya Arab dan mengikuti bahasa yang paling fasih itu sepakat gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini, Al-Imam Ibnul Jazari berkata di dalam kitabnya itu Thayyibun Nasr, beliau mengatakan yang maknanya suara yang indah di sini adalah dialeknya orang Arab, yaitu dengan tartil,
dengan dengan tetap mempertahankan tajwidnya dengan bahasa Arab yang paling fasih gitu. Nah, selanjutnya di sini, ada pendapat langgam yang tidak diperbolehkan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama ini adalah menurut Syekh Muhammad Maki Nasr di dalam kitab Nihayatul Qawlil Mufid fi Ilmi Tajwid. Nah, ini perkataan beliau. Ini ada namanya at-tatrib, at-tarqis, at-tahzin, at-ta'rib, dan at-tamwij. Mungkin ini Ana bahasnya nggak detail banget, karena nanti untuk kedetailan ini nanti ketika di kelas Yasarna sendiri. Ya. Yang pertama adalah at-tatrib. At-tatrib itu membaca Al-Quran seperti dendang-dendang lagu atau dia seperti nyanyian gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-tarqish. At-tarqis. Di sini membaca Al-Qur'annya meliuk-liukkan suara. Jadi kayak orang yang dia itu melakukan tarian-tarian gitu. Kemudian yang ketiga adalah at-tahzin. At-tahzin ini membacanya dengan dibuat-buat gitu. Sedihnya itu kayak dibuat-buat. Seakan-akan dia itu mentadaburi bacaannya dengan khusyuk, menangis dalam hati. Padahal, nah ini yang perlu kita garis bawahi, padahal hati di dalam hatinya itu riya dan sum'ah. Tapi kita tidak boleh menjudge ya, orang, oh ini orang riya gitu, sum'ah. Kita tidak boleh begitu. Kan kita tidak ada yang tahu hati manusia itu seperti apa. Kemudian yang keempat adalah at-ta'rib. At-ta'rib ini adalah membaca Al-Qur'annya itu dengan menggetarkan suaranya, gitu. Akibat cuaca yang sangat dingin atau karena sakit yang dia rasakan. Maksudnya di sini adalah itu dengan sengaja. Membaca Al-Quran dengan menggetar-getarnya itu adalah dengan sengaja. Kemudian yang terakhir adalah at-tamwij. At-tamwij ini adalah membaca Al-Quran itu dengan bergelombang atau dia dengan intonasi. Dan biasanya ini terjadi pada hukum mat. Nah, ini yang sering mungkin ya kita sering mendengarkan. Jadi kayak ada gelombangnya di akhirnya biasanya begitu. Itu kalau menurut pendapatnya Syekh Muhammad Maki Nasr. Selanjutnya, pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapatnya dari Imam Ibnul Jazari. Beliau di sini merincikan di dalam kitab An-Nasr fil Qiraatil Ashr. Nah, apa aja? Yang pertama, ada bitamhidil lisan. Ini membaca Al-Quran itu kayak mengunyah daging. Jadi nggak jelas gitu ya. Gremeng bahasanya kalau bahasa Jawa. Kemudian kalau yang kedua adalah bitaf'iril fam. Bacanya ini seakan-akan dari pangkal tenggorokan. Jadi suaranya itu ditekan gitu. Jadi biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang beras hitam gitu ya, contoh dari Afrika dan yang lain-lainnya. Tapi bukan bangsa sekarang. Kalau bangsa sekarang sudah jarang kita temui, itu di bangsa dulu. Zaman dulu masih sering ada, kalau sekarang sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah bitta'wijil faq. Ini seakan-akan rahang mulutnya ini meliuk-liuk, kurang lebihnya sama. Nah, kayak tadi pengertiannya, membengkokkan rahangnya. Kalau sekarang ini istilahnya adalah dia bacanya dengan takalluf. Takalluf itu apa? Ada yang tahu takalluf di sini? Ada yang bisa bersuara? Melebih-lebihkan Ustazah. Iya, Wan. betul. Assalamualaikum. Jazakillah khairan. Takalluf itu Wa iyyakum, berlebih-lebihan. Ya. Kemudian yang keempat, bittar'idis saut. Ini suaranya bergetar. Tapi getarnya di sini adalah getar yang dibuat-buat. Kurang lebihnya sama kayak pendapatnya yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, bittaqitis syal.
Ini memanjangkan huruf yang bertasydid dan ini berlebihan gitu ya. Kemudian yang keenam adalah bitta'idil mat, memutus suara mat pada orang yang menggunakan irama. Kadang ngambil nafas di tengah, nah, padahal tidak boleh gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah bitanwinil gunnah, yaitu memanjangkan gunnah dengan meliuk-liukkan. Nah, maka nasihat kita balik ke awal tadi. Nah, maka nasihat awal tadi, nasihat ini adalah pentingnya kita untuk tetap mempelajari materi-materi tajwid dasar, termasuk nantinya adalah sifat aribah, walaupun ketika diaplikasikannya akan masuk menjadi lahan khafi, tapi bukan berarti disepelekan gitu aja. Oke, selanjutnya setelah kita ke situ, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Sebentar. Masuk ke definisi di sifat aribah. Nah, di sini ada definisi dan jenis-jenis sifat aribah. Kita bahas yang pertama, masuk ke sifat aribah dulu. Sifat aribah ini adalah sifat yang muncul dalam keadaan tertentu pada huruf hijaiyah. Jadi kita ibaratkan di sini huruf hijaiyah ini adalah orang, gitu ya. Namun, nah, jadi sifat aribah itu ya karakter atau sifat dari orang tersebut, dari huruf hijaiyah tersebut. Namun, pada keadaan yang lain, sifat tersebut nggak muncul, gitu. Nah, dan terkadang sifat aribah ini dia bisa merubah huruf hijaiyah asliyah, dia menjadi huruf hijaiyah far'iyah. Ya, contoh ibaratnya biasanya huruf apa ya? Huruf ro gitu ya, huruf ro yang awalnya dia bacanya ro gitu. Nanti dia bisa berubah menjadi ri atau apa ya namanya. Itu. Nah, di sini Ana coba memberikan perumpamaan sifat aribah ini dia seperti aksen bicara atau nada bicara seorang gitu. Contoh, Antuna di sini ketika berbicara dengan teman gitu ya. Suaranya ketika bicara dengan teman bisa dengan lembut, bisa dengan lantang, bisa dengan bergetar atau biasa aja gitu. Nah, contoh Antuna di sini siapa? Umu Yeti atau Ukti Yeti. Di sini ketika berbicara dengan temannya saat di tempat ibadah pasti bicaranya dengan lembut. Kan tidak mungkin ketika lagi di masjid bicaranya dengan keras gitu. Pasti akan sangat mengganggu. Nah, atau dengan lantang ketika contohnya lagi micro teaching atau lagi mengajar. Nah, maka eh, nada atau nada suaranya atau aksen bicaranya juga pasti akan lantang gitu. Atau ketika nada bicaranya ketika lagi menangis pasti otomatis suara yang dihasilkan juga pasti akan sedikit bergetar. Nah, temanmu atau Ukhtiyati tadi tetap orang yang sama gitu. Cuma memang cara beliau ketika mengeluarkan suaranya itu berubah tergantung kondisinya. Nah, begitupun dengan sifat aribah. Jadi tergantung nanti huruf hijaiyah ini masuk di kondisinya yang kayak gimana. Nah, jadi sifat aribah ini tidak tetap, dia hanya muncul di suatu atau di kondisi tertentu aja. Itu definisi di sifat aribah. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Aman insya Allah ya? Insya Allah Oke. aman Ustazah. Ya, selanjutnya. Nah, setelah kita bahas ke definisi sifat aribah, kita lanjut yang berikutnya adalah ke jenis-jenis sifat aribah. Nah, sekali lagi yang Anda bahas di sini adalah hanya dari sifat izhar sampai qasar. Sebenarnya nanti ada banyak, tapi itu nanti bagian yang lain. Gitu. Yang pertama, kita akan bahas di sifat izhar dulu. Nah, di sini Anda
membagi menjadi 3 kelompok. Ada definisi izhar itu sendiri, ada izhar sebagai sifat aribah dan contohnya. Yang pertama, nah, izhar secara bahasa itu adalah al-idah atau al-bayan. Dia jelas artinya, terang. Kalau dia secara istilah, dia dibacanya jelas, tepat makhrajnya, sempurna sifatnya. Itu kalau secara istilah, secara umumnya. Sedangkan kalau kita bahas secara ilmu tajwidnya, izhar itu adalah mengeluarkan huruf dengan jelas dari makhrajnya tanpa ada gunnah tambahan. Gunnah itu kayak gimana? Gunnah itu kayak suara yang masuk hidung, contohnya kayak annah. Nah, itu bukan, kayak contohnya min yauma idzin. Nah, itu kan dia sudah masuk, ada tambahan gunnah. Sedangkan yang kedua di sini adalah nun sukun atau tanwin yang dia itu dibacanya jelas tanpa ada tambahan gunnah dan dia bertemu dengan 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ha, yang kemudian keduanya tanpa titik. Kemudian ini ada huruf ghain sama kha. Coba Ana tanya, ada yang bisa bersuara? Yang di sini kan ada 6 huruf ya. Coba yang mana makhrajnya dia? Berarti di sini tadi makhrajnya letaknya di tenggorokan. Nah, dari masing-masing di 6 huruf ini, yang makhrajnya itu tenggorokan bagian bawah, bagian tengah, sama bagian atas, yang bagian mana aja? Ya, siapa? Bagian bawah hamzah Ustazah, bagian Masya tengah Allah. ain ha, bagian atas ghain kha. Ya, betul. Masya Allah. Jazakillah khairan. Wa yaki. Ya, nah, di sini selanjutnya, itu kalau kita lihat dari definisinya. Nah, sekarang setelah kita lihat definisi izhar ini, tadi jelas ya. Kemudian yang kedua adalah izhar dia sebagai sifat aridhoh. Nah, jadi terkadang suatu huruf itu dia berpaling dari kejelasan atau berpaling dari pengucapannya. Ketika terkena hukum karena sebab pertemuan 2 huruf, atau bisa jadi karena adanya riwayah gitu. Di sini izhar dikatakan sebagai sifat aridhoh karena terkadang huruf tersebut itu dibacanya samar gitu. Fungsinya adalah untuk meringankan dari sisi lisanul arabinya. Nah, oke. Selanjutnya Ana jelaskan ketika pertemuan 2 huruf hijaiyah, asalnya itu adalah dia izhar gitu. Tapi semakin makhrajnya itu berdekatan, sifatnya itu hampir sama, maka akan kemudian hari dia tidak berkemungkinan akan izhar, akan lain bacanya. Nah, ya. Kemudian maksud dari berpaling dari kejelasan pengucapannya itu karena asal pengucapannya tadi adalah izhar, sebabnya adalah artinya di sini adalah dia jelas tanpa ada gunnah, atau tambahan atau mengurangi kadar gunnahnya. Kemudian yang kedua adalah jelas tanpa menyamarkan. Kemudian yang ketiga adalah jelas tanpa adanya jeda dengan huruf berikutnya. Jadi bukan man, mana, atau tanpa ada pantulan, atau tanpa adanya qalqalah, bukan mana, gitu. Tetapi karena ketika ada pertemuan 2 huruf, atau dia disebabkan karena riwayah, nah maka nantinya ada hukum lain, atau ada kaidah tersendiri. Nanti ada bahasanya ya setelahnya. Ya.
Selanjutnya di sini contoh idhar sebagai sifat aridah. Nah, fungsinya idhar tadi adalah terkadang huruf tersebut bacanya dengan samar. Fungsinya adalah untuk meringankan bacaan dari segi lisanul Arabi karena memang Al-Qur'an ini adalah dari Arab gitu ya, dari Arab yang menyesuaikan dengan lisanul Arabinya mereka. Di sini ada kalimat min khaufin sama miju'in. Min khaufin sama miju'in. Coba, ada yang mau baca? Siapa? Saya Yes. Ustazah. Oh ya, naam. Tafadhol dibaca Ukhti Elisa dibaca di lafadz min khaufin sama miju'in. Min khaufin Hmm. min ju' Ya, Masya Allah. Ya, betul. Nah, ketika ada nun sukun ketemu kho, dia kan izhar. Kemudian nun sukun ketemu jim, di sini tadi nunnya lain bunyinya. Nunnya dia lain. Nggak min ju'in, tapi sedikit yang Uti Elisa baca tadi adalah dia sedikit samar. Nah, berarti di sini bukan bacaan izhar lagi, bacanya nun sukunnya di sini adalah membuktikan bahwa oh ada kalanya huruf nun ini bacanya dengan jelas, oh ada kalanya huruf nun ini dia bacanya sedikit samar gitu. Nah, selanjutnya, oh ini belum selesai tadi. Nah, kemudian di lafadz min khaufin tadi dibacanya dengan izhar, ini adalah karena jelasnya bunyi nun sukun. Karena bertemu dengan huruf-huruf halqiyah, dengan huruf-huruf tenggorokan ya. Ini menurut pendapatnya Imam Ibnul Jazari. Sedangkan kalau menurut pendapatnya di Qiraat Abu Ja'far, itu bacanya dengan cara ikhfa. Nah, ini nanti ada kaitannya itu nanti di bab periwayatan huruf. Nanti di micro teaching yang talibah berikutnya. Kemudian berikutnya adalah di lafadz minju'in. Nah, di lafadz minju'in tadi Mbak Elisa tadi bacanya adalah dengan disamarkan. Nah, jika sifat lazimah itu selalu ada atau dia selalu menempel pada kondisi apapun, baik itu nanti ketika wasol maupun ketika waqaf, mau ketika berharokat atau tidak, dan sifat aridhah itu adalah sifat yang kadang muncul dan kadang tidak muncul. Gitu. Iya. Selanjutnya itu di sifat idhar. Selanjutnya yang kedua adalah kita masuk ke sifat idgham. Di sini Ana sudah membagi jenis sudah membagi beberapa poin-poin untuk bahasan di sifat idgham. Yang pertama, kita perlu kenalan dulu idgham itu apa. Nah, secara bahasa idgham itu artinya adalah al-idkhal. Dia memasukkan. Sedangkan menurut istilah secara ilmu tajwidnya di sini adalah altiqa'u harfin sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Menggabungkan menggabungkan huruf sukun dengan huruf yang berharokat sehingga huruf tersebut menjadi satu dan huruf tersebut dia menjadi huruf yang bertasydid. Kemudian kalau pendapatnya dari Imam Ibnul Jazari, beliau berpendapat al-lafzu biharfaini harfan katsani musyaddadan. Di sini mengucapkan dua huruf dia menjadi satu huruf sebagaimana huruf kedua seperti bertasydid. Sedangkan kalau menurut pendapat dari Moisa itu sendiri adalah meleburkan atau memasukkan huruf pertama di sini adalah dia sebagai mudghamnya ke huruf yang kedua di sini adalah sebagai mudgham fi yang dia itu kemasukan huruf idgham
disebabkan karena dekatnya makhraj, kemudian persamaan sifat, fungsinya adalah untuk meringankan dari pengucapan lisanul arabinya. Ya, selanjutnya, nah kita masuk poin yang kedua, yaitu idgham dilihat sebagai sifat aridah. Jadi idgham itu tidak selalu terjadi, walaupun nantinya itu dia hurufnya dekat atau dia hurufnya sama, dia tidak selalu mesti idgham. Nah, itu tidak mutlak. Nah, kadang dia tidak dibaca idgham disebabkan karena pertimbangan dari segi riwayahnya ataupun dari struktur katanya. Gitu. Contoh, di sini kayak di lafadz faman ya'mal dan fit dunya. Di sini nunnya dia sedikit masuk hidung ya. Kemudian fit dunya, yang ini dia nunnya samar. Nah, kita akan bahas habis ini. Sebelum kita akan bahas, Ana mau ini yang mau berkenan untuk membaca siapa? Di lafadz faman ya'mal dan lafadz fit dunya. Iya, sebentar. Ada yang bersuara? Oh, Mbak Alisa lagi. Oh, siapa? Oh, ini ada yang lain. Apaan? Mbak Alisa. Ini ada Ukti Sri Kustini. Tafadhal. Boleh. Tafadhali dibaca di lafadz faman ya'mal sama fit dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal gitu. Hmm? Ya, Fit lanjut. dunya Nah, ya, jazakallah khairan. Nah, wa yang iyyakum. barusan, ya, yang barusan Ukti Sri Kustini tadi beliau baca. Yang pertama di lafadz fama ya'mal, dia nunnya kan beda ya tadi. Dan kondisi nun yang suaranya itu dia nggak jelas tadi, suaranya dia idgham tadi, dia namanya ini adalah nun mukhfah. Kemudian idgham dia disebut sebagai idgham naqis bil gunnah. Kenapa kok disebut idgham? Karena dia terletak di dua kata. Gitu. Kemudian yang kedua di lafadz fid dunya. Yang tadi Ukti Sri Kustini tadi baca di sini tadi nunnya jelas. Nah, ini beda. Kalau yang ini adalah nun mukhfah. Kalau yang ini adalah dia nun asli. Nun asli. Nun asli. Dia huruf hijaiyah asli ya. Kalau yang ini masuk di huruf hijaiyah far'iyah. Nah, yang ini dia masuk sifat aridah. Yang ini bukan. Yang ini Ya, betul. Yang ini dia masuk huruf hijaiyah asliyah, yang ini huruf hijaiyah far'iyah gitu. Kemudian di lafadz fid dunya, di sini dia nunnya asli tadi ya, dan dia dinamakan sebagai izhar mutlak. Salah satu ciri-cirinya izhar itu adalah dia terletak di satu kata gitu. Ya. Maka idgham di sini terbukti dia sebagai sifat aridah karena memang tidak semua huruf yang dia itu dekat atau dia sama makhrajnya atau sama sifatnya itu selalu dibacanya dengan idgham. Ya. Selanjutnya kita bahas di huruf-huruf idgham. Huruf-huruf idgham di sini ada 5 ya. Ada yarmaluna. Kita biar memudahkan untuk menghafalkan nanti adalah yarmaluna. Yarmaluna. Gitu. Ya, ro, mim, lam, dan nun. Nah, selanjutnya fungsi idgham itu sendiri adalah untuk tashil, at-tashil, dan untuk tashil itu adalah untuk memudahkan dan untuk at-takhfif, untuk meringankan. Kenapa? Sekali lagi karena untuk meringankan, untuk memudahkan dari lisanul arabinya mereka. Mungkin bagi lisanul Indonesia ya, mudah ketika mengucapkan bacaan idgham, ketika mengucapkan bacaan ifa mudah, tapi bagi lisanul arabinya sana itu susah gitu.
Iya. Selanjutnya kita bahas di jenis-jenis idgham. Nah, ini jenis-jenis idgham jika kita lihat dari beberapa aspeknya. Yang pertama adalah idgham jika kita lihat dari segi kesempurnaan idghamnya atau dia kesempurnaan meleburnya. Dia ada dua, yaitu idgham kamil dan idgham naqis. Idgham kamil itu dia melebur huruf idgham yang pertama, huruf mudgham yang pertama, dia langsung melebur ke huruf yang kedua. Dari sisi zatnya dan sifatnya dia sempurna gitu. Jadi kayak ibaratnya itu huruf pertamanya itu kayak hilang gitu. Itu kalau idgham kamil. Sedangkan kalau idgham naqis itu dia masih menyisakan di huruf yang pertama. Iya betul, masih menyisakan di huruf yang pertama tadi. Ya, masih menyisakan di huruf yang pertama. Kemudian yang kedua, idgham jika kita lihat dari ada tidaknya gunah. Ini ada dua, ada idgham bi gunnah atau idgham bila atau ghairi gunnah. Ya, coba Ana tanya, idgham bi gunnah sama idgham bi ghairi atau idgham bila gunnah itu yang seperti apa? Insya Allah ini kata-katanya tidak asing bagi akhwat semuanya. Ada yang mau bersuara? Ana boleh Ustazah lagi? Boleh. Tapi tadi terkait huruf ya Ustazah. Mm-mm. Yang Anda tahu, kalau hurufnya idgham itu ada 6. Tadi ada 5. Kurang wawunya kayaknya menurut Ana Ustazah. Boleh dikoreksi kalau salah. Oh Jadi, iya. iya, gitu ya Ha-ha. Ustazah ya. 6 ya. Mm-mm. Terus kalau idgham bigunah, yaitu bila guna dulu aja deh ya. Itu yang lam sama ro Ustazah. Jadi dia tidak Mm-mm. ada dengung karena langsung melebur hurufnya Mm-mm. bila guna. Kalau sisanya yaitu mim, nun sama ini ya, sama apa tuh? Mim sama nun sama ya sama wawu itu dia bigunah Ustazah. Iya, betul. Masya Allah. Iya, ha-ha. Masya Allah, jazakillah khairan. Iya, betul. Jadi Wah, ya kalau Ustazah. yang bigunnah itu adalah ya nun mim wawu, atau kita menyebutkannya adalah untuk memudahkan nanti ya, yanmu. Ha-ha. Kalau bila gunnah itu adalah yang lam ro. Iya, Masya Allah. Jazakillah khairan. Selanjutnya, nah ini kalau jenis-jenis idgham kita lihat dari segi penulisannya pada mushafnya. Jadi kalau pada mushaf Madinah atau standarnya dia mushaf standar internasional, biasanya nunnya itu dia tidak ada sukun di atasnya ya, tidak ada tanda apapun, tidak ada tanda apapun di atasnya. Heeh. Kemudian kalau dia izhar itu ada tanda sukun yaitu berupa roksul kho, kepala kho. Iya. Sedangkan kalau di mushafnya Indopak, nah, mushafnya Madinah, itu dia kalau idgham itu ada tanda sukun di huruf nun atau tanwinnya. Oh ya, kalau di Madinah itu bentuk tanwinnya dia tidak sejajar. Jadi panjang sebelah atau tatabu harokatain. Sedangkan kalau di Indopak itu dia bentuk harokatnya dia sejajar gitu ya. Mungkin Ana buka dulu di sini. Sebentar. Kita coba lihat dari segi perbedaannya. Ya, ini kalau kita pakai Quran Kemenak ya. Hukum idgham. Nah, di sini dia tanwinnya bentuknya sejajar. Tanwinnya sejajar. Kalau ini pakai Quran Indepak. Sedangkan kalau kita pakai Quran Madinah, ini standarnya Quran Madinah. Di sini tadi ayat berapa? 13. Sebentar. Nah, kalau di Quran Madinah, dia bentuknya tidak sejajar. Kalau tanwin.
Kalau dia nun sukunnya dia tidak ada tanda sukun di atasnya. Tidak ada tanda sukun di atasnya. Ya, itu sekilas lah. Insya Allah mudah. Balik lagi ke sini. Ya. Kemudian, ya cukup. Itu jenis-jenis idgham jika kita lihat dari beberapa aspeknya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat-syarat terjadinya idgham. Syarat-syarat terjadinya idgham, yang pertama adalah huruf yang pertama itu dia berupa huruf sukun. Dan huruf yang kedua itu dia berupa huruf yang berharokat. Itu pasti. Kemudian yang kedua adalah dia hurufnya tidak dalam satu kata. Karena kalau dalam satu kata dia masuknya yang izhar mutlak tadi ya, kayak izhar mutlak atau izhar wajib. Gitu. Nah, di sini ada penjelasan tambahan. Idgham itu hanya terjadi di dua kata. Ini perlu kita garis bawahi. Idgham itu hanya terjadi di dua kata yang berbeda. Jika dia masuk satu kata, maka dia masuk di izhar. Nah, atau namanya tadi izharnya wajib atau izhar mutlak. Nah, adapun izhar mutlak ini ada di empat lafadz di Al-Quran, yaitu di lafadz dunya, ya, bunyanun, sinwanun, dan tainwanun. Di situ dia nun wawu nun ya terletak di satu kata. Nah, kemudian selanjutnya adalah lahan-lahan ketika kita mengucapkan bacaan idgham. Yang pertama adalah tidak mengalirkan suara rongga-rongga hidung, terutama ketika dia bertemu dengan huruf ya dan wawu. Nah, ketika kondisi ini kan dia masuknya di idgham naqis ya, idgham naqis bi gunnah, maka ketika mengucapkan ini adalah 50% dia masuk ke hidung, 50%-nya dia masuk ke al-jauf gitu. Jadi ketika baca min yauma idzin atau min waliyin. Nah, yang lahan yang ketika salahnya adalah dibaca semuanya dia al-jauf, contoh mi yauma idzin atau mi waliyin. Itu kurang tepat. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah tidak menahan suara dua harokat gunnah atau tadi ya ketika baca tergesa-gesa sehingga dia idghamnya kurang jelas gitu. Kemudian yang terakhir adalah memanjangkan atau dia isba atau dia tamtid suara huruf sebelumnya. Jadi contohnya ini kayak di lafadz faman ya'mal sehingga dibacanya menjadi nah melar gitu ya. Bacanya famay ya'mal. Nah, tipsnya ketika kita membaca huruf idgham itu adalah suaranya jangan digas terlalu kencang gitu ya, agar masuk hidung atau gunnahnya. Kemudian setelahnya, tips yang kedua adalah setelah gunnah di huruf berikutnya yang bukan dari khaysyum, jangan ngirung atau jangan masuk ke hidung. Ya, itu penjelasan di idgham. Selanjutnya kita masuk ke ikhfa. Ke iklab dulu. Nah, pertama kita perlu tahu dulu definisinya dulu. Cara bahasa iklab ini adalah membalik atau dia itu namanya mengubah atau at-tahwil. Nah, ini ada beberapa, kalau secara istilah ada beberapa pendapat. Yang pertama ini pendapatnya dari Mois. Ini dia merubahnya bunyi huruf ba menjadi mim. Karena sebab pertemuan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Itu kalau pendapatnya dari Mois. Kemudian kalau pendapat tajwid, secara ilmu tajwid secara umum ya, itu adalah mengubahnya nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim secara lafadznya, bukan secara tulisan yang disertai dengan ikhfa dan gunnah
ketika dia bertemu dengan huruf ba. Nah, iklab di sini dia artinya adalah ketemu dengan huruf ba. Ba aja, satu huruf aja, yaitu huruf ba. Kemudian, cara membaca iklab di sini ada dua cara, yaitu dengan tarkul furjah atau dengan intibakus syafatain. Jadi, cara membaca iklab ini kurang lebihnya sama ya dengan ikhfa syafawi. Kalau tarkul fujah, ini adalah bacanya itu dengan menyisakan sedikit celah di antara kedua bibir. Ini seperti kayak sehelai kertas gitu. Itu kalau tarkul fujah. Kalau intibakus syafatain ini adalah membacanya itu dengan merapatkan atau dia menempelkan kedua bibirnya itu dengan lembut atau lunak. Nah, kalau dari Mois sendiri, kita pakai pendapat yang kedua, yaitu dengan intibakus syafatain. Ya. Selanjutnya adalah cara penulisannya. Cara penulisannya di Al-Qur'annya ya. Kalau di Mushaf Madinah, itu ada mim kecil atau mim shaghir di depan harokatnya. Kalau di Mushafnya Indopak, itu mim kecil atau mim shaghirnya itu di depan huruf sukun. Kita coba lihat. Ini Quran yang ini Quran yang Madinah. Eh, Nah, kalau di Quran kalau di Quran Madinah, dia mim kecilnya ini dia di depan harokatnya, di sebelah samping harokatnya. Kalau di Quran Indopak, nah kalau di Quran Indopak, ini Quran Indopaknya, ya. Kalau di Quran Indopak, dia letaknya sebentar, ayat 4. Nah, kalau di Quran Indopak, dia di depan sukunnya, di depan sukunnya. Jadi kalau pakai Quran Indopak masih ada sukunnya atau masih ada tanwinnya. Kalau di Madinah sudah bersih dari sukun maupun tanwin. Gitu. Selanjutnya, iklab sebagai sifat aridoh. Nah, iklab sebagai sifat aridoh ini karena tidak seluruhnya ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba itu pasti dibacanya dengan iklab. Contohnya di akhir di surat Al-Anfal yang menyambung ke surat At-Taubah, di sini ada bacaan ini ya. Ini akhir surat Al-Anfal, ini awal surat At-Taubah. Di sini dia tidak dibaca dengan iklab ketika dia dengan berhenti. Nah, kita coba bahas di sini. Jadi, cara menyambungkan akhir surat Al-Anfal ke surat At-Taubah di sini adalah kita hanya ingin membuktikan bahwa saat menyambung akhir surat Al-Anfal ke surat At-Taubah itu tidak mutlak hanya bisa dibaca dengan iklab. Kenapa? Karena kadang dia bisa dibaca dengan saktah. Jadi innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasulih gitu. Atau bacanya dengan idraj atau wakaf ya. Atau wakaf arid gitu. Nah, sedangkan ketika diwasalkan itu dia bisa dengan idraj sebagaimana mestinya. Berarti kalau sebagaimana mestinya berarti di sini adalah ada hukum bacaan iklab atau dengan saktah. Artinya kalau dengan saktah tidak terjadi iklab. Ya. Coba di sini ada yang mau baca di surat ini?
Yang pertama adalah dibaca dengan cara wakaf dulu. Setelah itu bacanya dengan diwasol. Alibun bara'atun minallahi wa rasulih. Fadli. Ada yang mau membaca? Mana mau Ustazah? Ya, Fadli, Ukhti Alisa. Dengan wakaf dulu ya Ustazah. Ya, dengan wakaf dulu. Innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian dengan saktah ya Ustazah. Innallaha bikulli syai'in alimum. Salah ya? Alim. Ya, afwan, Ustazah, ulang. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya, lanjut dengan disambung. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Benar nggak tuh Ustazah? Yang barusan itu bacanya dengan apa? Dengan sakta kah? Dan saktah Ustazah. Oh, Harusnya iya. alimum bara'atum. Alimum. Gimana Itu sih Ustazah? berarti kalau Tanda gini. saktahnya gimana nih Ustazah? Di alimun ya Ustazah ya. Tanda saktahnya ya. Jadi kalau sakta, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, Ustazah, terus setelah itu, jadi ya, alim itu dibaca berapa rakaat Ustazah kalau dia sakta? berarti dia nantinya menjadi mat arid disukun ya, Ustazah? Iya, betul. Berarti tetap arid disukun. Demikian. Baik Ustazah, syukran Ustazah, jazakallahu khair. Tadi yang belum Mbak Elisa bacanya dengan iklapnya. Alimun bara'atu. Itu coba dibaca. Kita baca dengan iklab, kemudian berhentinya di mana Ustazah? Warasulih, sampai warasulih. Berarti di wasol ya? Betul, diwasal. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Wa Ya, iyyak. nah artinya tadi apa? Ketika ada mim sukun, ketika ada tanwin atau nun sukun, dia bertemu dengan huruf ba, ada kemungkinan nanti bisa bacanya dengan saktah atau dengan bacaan yang lain, tergantung nanti riwayatnya. Ya. Nah, yang menandakan bahwa iklab itu termasuk sebagai sifat aridah. Selanjutnya, kita masuk ke berikutnya, sifat ikhfa. Nah, bentar. Pertama, kita perlu tahu dulu definisi dari ikhfa. Ikhfa itu secara bahasa, di sini secara istilah adalah pengucapan yang dia itu antara dia izhar, antara dia idgham. Jadi dia tidak jelas bacaannya atau dia tidak melebur dengan sempurna atau bahasanya ini di sini adalah samar gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau dari sisi ikhfa sendiri penjelasan berikutnya, ikhfa itu adalah pengucapan di antara idgham dan izhar. Nah, hal ini berkaitan dengan makhraj dan sifatnya. Jadi sifatnya di sini adalah dia tidak menempel dengan sempurna. Kalau yang kedua, dia tidak masuk ke dalam makhraj yang lain itu dengan sempurna. Jadi dia meleburnya tidak sempurna. Contohnya, contoh bacaan ikhfa. Di sini ada di surat Al-Kahfi, Al-Kahfi
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minin. Nah, yang perlu kita singgung adalah di sini. Ada tanwin ketemu dengan qaf. Kalau secara hukum asal, dia adalah dibacanya itu dengan ikhfa. Tapi di sini karena ada tanda sin yang menandakan adalah dia namanya saktah, berarti artinya bacanya lain. Nah, yang ini menandakan bahwa ikhfa itu bukan sifat yang mutlak, dia adalah sifat aridhah. Nah, jadi kalau di lafadz di surat Al-Kahfi ayat 1 ya, ayat 1 ini, kalau di qiraahnya Imam Hafiz an Asim min Tariq Syatibiyah, ini saktanya masuk di sakta yang wajib. Jadi, walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida, gitu. Sedangkan kalau dia waqaf, berarti dia nantinya menjadi mad iwad. Walam yaj'al lahu 'iwaja, gitu. Itu kalau di riwayatnya Imam Hafiz yang kita gunakan. Sedangkan kalau di riwayatnya Imam Syu'bah, ketika wasol, ini dia menjadi ikhfa gitu ya. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Itu kalau di riwayatnya Imam Syu'bah. Yang ini menandakan bahwa ikhfa itu bukanlah sifat lazimah, melainkan dia sifat aridhah. Ya. Selanjutnya, ini selanjutnya adalah fungsi saktah sendiri. Fungsi saktahnya sendiri di sini adalah untuk mencegah terjadinya idgham, atau dia melebur satu huruf ke huruf yang lain. Nah, ini adalah pembuktian bahwa ikhfa ini masuk di sifat aridhah tadi. Ya. Jadi, jika ikhfa ini dia termasuk sifat lazimah, maka sudah seharusnya mau itu nanti ketika wasol, mau itu nanti ketika waqaf, ada ikhfa. Nah, kan tapi tidak ya, tidak mesti ada. Lanjut, sifat aridhah yang kelima, ada namanya sifat tafkhim. Ya. Nah, definisinya, sifat tafkhim ini adalah sifat yang menyebabkan terangkatnya pangkal lidah, sehingga suara yang dihasilkan itu menebal pada huruf-huruf tertentu yang asalnya istifal. Nah, ini perlu kita garis bawahi, yang asalnya dia istifal. Sekali lagi, sifat yang menyebabkan terangkatnya pangkal lidah bagian belakang, sehingga menyebabkan menebalnya suara huruf tersebut, yang asalnya huruf tersebut dia istifal. Yang asalnya dia termasuk hurufnya istifal. Selanjutnya, nah, apa sih perbedaan tafkhim sama isti'la? Kan sama-sama tadi ya, pangkal lidahnya naik, terus perbedaannya apa? Jadi kalau isti'la, ini sifat yang muncul karena terangkatnya pangkal. Sifat yang muncul karena terangkatnya pangkal. Sedangkan kalau sifat tafkhim, itu adalah sifat yang menyebabkan. Nah, ini, letak bedanya adalah di kata ini. Sifat yang menyebabkan terangkatnya pangkal lidah, sehingga terjadi penebalan suara pada huruf-huruf tertentu yang asalnya itu istifal. Gitu. Ini perbedaannya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa sih huruf-huruf dia tafkhim dan tarkik. Huruf-huruf yang dia tafkhim dan tarkik ini ada 3. Yang pertama itu ada huruf alif, huruf lam, sama huruf ro. Kita akan bahas masing-masingnya. Yang pertama adalah huruf alif. Huruf alif yang dia dibacanya dengan tafkhim. Huruf alif yang dibacanya dengan tafkhim itu adalah jika sebelumnya ini ada huruf isti'la. Ada ya, Van. Jika huruf sebelumnya ini adalah ada huruf mufakhamah.
Di sini adalah contohnya ada huruf isti'la atau dia ada huruf ro. Dan disebut alif mufakhamah karena dia memang bukan termasuk huruf hijaiyah asliyah, tapi dia termasuk huruf hijaiyah far'iyah. Jadi kadang muncul, kadang tidak muncul. Hanya itu takfim sebagai sifat huruf alif sebagai sifat aridhah. Selanjutnya, berikutnya adalah huruf lam. Nah, asalnya huruf lam ini dia istifal, tipis. Tapi kadang di kondisi tertentu, lam ini dia menjadi lam yang tebal. Nah, lam yang tebal ini dia disebut sebagai lam taghlidh. Jadi dia bukan tafkhim yang biasa. Jadi kalau di riwayatnya Imam Hafiz, ini riwayat yang kita gunakan, lam taghlidh ini atau lam yang dia dibaca tebal ini, dia terletak di lafzul jalalah. Yang sebelumnya ini dia harokatnya fathah atau dhammah. Sedangkan kalau di riwayatnya Imam Warsh, lam taghlidh ini, lam yang dibaca tebal itu hanya terletak jika setelahnya itu berupa huruf itbaq. Jadi bacanya di lafaz ini adalah, kalau di riwayatnya Imam Warsh ya, bacanya itu adalah at-tala, lo gitu. Jadi la-nya menebal apapun kondisinya. Ini beda dengan yang riwayatnya Hafs. Selanjutnya adalah huruf ro. Ya. Nah, hukum asalnya huruf ro ini dia khilaf. Jadi kalau menurut Imam Asy-Syatibi, ro ini dia tebal. Tapi kalau menurut Imam Ibnul Jazari, itu ro itu tipis. Kenapa kok disebut tebal? Karena dia tidak memerlukan ilah, atau dia tidak memerlukan sebab tertentu, atau dia tidak memerlukan sebab khusus. Karena memang dia hukum asalnya begitu. Nah, kemudian kalau menurut yang berpendapat ro itu tipis adalah karena kondisi tafkhim ro itu sudah dijelaskan di nanti ada di bahasan di lanjutnya di kitab Rahasia Jazariyah. Ya, itu di sifat tafkhim dan tarkik. Selanjutnya kita masuk ke sifat berikutnya. Tadi yang tafkhim ya. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang tarkik. Kita perlu tahu yang pertama adalah definisinya. Nah, definisi sifat tarkik ini adalah, ya ini membedakan ya tadi, sifat yang menyebabkan terhamparnya, di sini, terhamparnya pangkal lidah, sehingga, nah ini, tidak terjadi penegangan, atau ketika ngucapin ini pangkal lidahnya rileks. Dengan demikian, aliran suara ini dia bisa merayap di dasar lidah atau di permukaan lidah, sehingga menimbulkan suara yang tipis. Ya, sehingga menyebabkan suara yang tipis. Kemudian huruf-huruf yang dibaca tafkhim dan tarkik sama alif, lam, dan ro. Alif, lam, dan ro. Untuk kondisi-kondisinya ini nanti insya Allah di lanjutannya nanti. Di kelas lanjutan nanti. Selanjutnya setelah tarkik kita lanjut yang berikutnya adalah di di sifat mat. Nah, mat, apa itu mat? Definisi mat. Mat ini dia bisa bermakna dua. Makna yang pertama ini adalah dengan menetapkan adanya alif, atau dia disebut menetapkan isbatul alif, dibaca dengan dua harokat. Nah ini, dibaca dengan dua harokat. Makna yang kedua, mat ini bisa maknanya adalah memanjangkan kadar mat tabi'i lebih dari dua harokat. Misalnya itu dibaca kayak 3, 4, atau 6 harokat. Jadi, mat itu bisa maknanya dua, bisa ba, contohnya ya, Ana langsung kasih contoh, ba, nah ini bisa maknanya mat, atau bisa contohnya inna azalna. Nah, ini juga bisa maknanya mat. Jadi bisa maknanya dua. Bisa ba, atau di sini bisa inna. Nah, berarti kalau inna yang pertama ini adalah menetapkan kadarnya mat ini dengan dua harokat. Kalau inna itu adalah memanjangkan kadar mat tabi'i lebih dari dua harokat. Itu definisi dari mat.
Kemudian selanjutnya adalah mat sebagai sifat aridoh. Nah, mat ini dia bisa muncul atau tidak muncul nanti tergantung dari kondisinya. Yang pertama adalah tergantung dari kondisi bacaan. Ketika bacanya ini dengan wakof dan wasol pun berbeda. Tergantung dari segi kiroatnya, kiroat yang kita gunakan. Atau tergantung dari jenis hukum-hukum mat. Jadi, maka di sini mat sebagai sifat aridoh, mat ini dia tidak selalu tetap, tapi dia bisa berubah tergantung dari kondisinya, tergantung dari riwayatnya, tergantung dari jenis hukumnya, dan ini termasuk sifat aridoh. Gitu. Ya. Selanjutnya kita masuk ke lawan kata dari mat. Lawan kata mat itu adalah berikutnya qasr. Nah, ya. Nah, hubungan mat dengan qasr. Tadi, mat itu kan bisa maknanya dua ya, bisa menetapkan alif, artinya dia dua harokat, atau dia bisa maknanya yang kedua adalah tadi memanjangkan lebih dari dua harokat. Nah, qasr sendiri ini adalah membacanya dengan dua harokat aja. Nah, jadi, makna mat yang pertama ini, dia adalah maknanya dari qasr. Tapi mat juga bisa dibaca lebih panjang atau dibaca dengan lebih dari dua harokat ini, tergantung nanti dia bertemu dengan hukum atau riwayatnya yang seperti apa. Ini kalau kita nggak bahas dari qasr dulu kayaknya bingung. Oke. Sekarang kita lanjut ke bahasan qasr yang terakhir. Ya, definisi qasr. Nah, qasr pun sama, dia bisa maknanya dua. Yang pertama, qasr ini maknanya adalah menghapus alif atau hadzful alif, atau dia tidak dipanjangkan sama sekali. Yang kedua, qasr itu adalah tidak memanjangkan kadar mat. Nah, mat di sini artinya yang mat makna yang kedua tadi ya. Mat makna yang kedua. Lebih dari dua harokat. Jadi, makna yang kedua qasr di sini adalah artinya dia sebagai mat tabi'i aja. Sebagai tabi'i aja. Gitu. Nah, ulang. Jadi, kalau qasr itu dia menghapus alif, contohnya kayak bat. Nah, kemudian makna yang kedua, qasr itu dia kadarnya kurang lebihnya dua harokat aja. Jadi, seperti mat tabi'i aja. Contohnya, bat. Dan kondisi yang ini, dia seperti kayak mat makna yang kedua. Gitu. Selanjutnya. Nah, kita perlu tahu dulu apa contoh bacaan qasr. Di sini ada di surat, apa namanya, surat Al-Kafirun. Di lafaz wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, jika kita wakaf di lafaz wala wakaf di sini ya, maka qasr di sini adalah dia maknanya yang kedua, itu dua harokat. Maknanya di sini adalah makna yang kedua. Tapi ketika kita wasal di lafaz wala'a, wala ana gitu, wala ana, maka makna di sini adalah makna makna yang kedua, yaitu dia dibacanya dengan tawasud 4 harokat. Sebabnya karena dia bertemu dengan hamzah. Ya, jadi kalau dia cuma wala aja, ini dia maknanya qasr makna yang kedua, atau maknanya mat makna yang pertama. Makna mat makna yang pertama ke satu. Nah, kemudian kalau kita wasol bisa wala ana gitu contohnya, maka artinya di sini adalah makna mat yang kedua. Kalau makna yang mat yang kedua tadi kan dia lebih dari dua harokat ya.
Gitu. Sebabnya adalah karena dia bertemu dengan hamzah. Nah, dengan demikian artinya di sini letak pembuktian bahwa mat dan qasr di sini adalah merupakan sifat aridah karena nantinya dia bisa berubah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan hukum, sesuai dengan riwayahnya masing-masing. Itu di qasr dan mat. Ya, selesai sudah bahasan kita di sifat aridah. Sampai sini insya Allah jelas ya. Adakah pertanyaan? Aman? Tidak ada? Ya, Alhamdulillah. Berarti jelas semuanya. Ya, selanjutnya kita lanjut ke kuis, sesi kuis. Di sini ada yang bisa apa? Bisa kuis, bisa standby. Halo? Iya, Ustazah. Oke, Maksudnya apa nih, Ustazah? oke. Kuis di sini, Ana ini. Jadi mungkin Umahat bisa buka ini ya, tes. Oh ini, bentar, baik. Quick start. Iya, di sini Ana ada beberapa kuis yang bisa join. Nah, ini Ana kasih linknya di kolom chat. Ada, nah itu nanti Ahot bisa ini ya, bisa masuk ke link tersebut. Setelah itu masukkan kodenya, kodenya ini. Ada yang bisa, ada yang bisa main kuis ini? Ini masih waiting for participant. Ya, sudah satu. Mbak Elisa Naria, siapa lagi? Ini Ayo yang teman-teman hadir yang bisa 32. standby saat ini bergabung Bisa, Ustazah, Gaptek dengan kuis Ustazah, yang Afwan. diadakan. Ya, Gaptek Ustazah. Belum pernah Alhamdulillah. gaptek Afwan, Ana gak ikut. Ya, Masya Allah, ada 32, berarti kita menunggu berapa ini? Cara balik ke Zoom-nya gimana itu, Ustazah? Mesti keluar lagi. Enggak apa-apa, nanti di ini aja, di ini, apa namanya, di link, dimasuk di ini aja, jangan bolak-balik ke Zoom ya, nanti takutnya keluar sendiri. Ada lagi? Enggak ngerti Ustazah saya. Siapa yang belum mengerti? Sebentar. Sudah? 5? Oke. Ini siapa? 407 sudah? Oke. Masih ada lagi? Sudah ya? Sudah? Tidak ada yang join lagi? 7 peserta dari 32. Masya Allah. Oke. Nah, karena sudah tidak ada, berarti Ana start ya. Nanti akhwat nanti bisa pilih kira-kira ada di sini ada 10 soal. Ada 10 soal. Nanti bisa pilih mana jawaban nanti ada 5 soal, 5 soal pilihan ganda, 5 soal jawaban benar salah. Ada sebuah pernyataan, nanti kira-kira pilih dia mana jawaban yang betul, mana dia jawaban yang salah. Oke. Yang join di kuisnya, insya Allah bisa difahami ya. Deg-degan kayak ujian, Ustazah. Insya Allah. Mudah insya Allah soalnya kok. Mudah. Oke. Anasat ya? Siap, Sudah? Ustazah. Oke, sebentar. Ya, sebentar.
Sudah terlihat ya? Oh. Ya, Ukti Amel memimpin. Wawat ini belum sama Ummu Salihah. Nah, Ummu Salihah. Bingung. Nggak tahu tuh. Wah, Dipilih. kepencet. Oh, mencet. Dipilih. Kepencet. Ya Allah. Nggak ngerti yang benar salahnya itu, Ustazah. Iya, nanti yang benar salahnya. Ada ini kok, ada pemberitahuan. Oh, dia salah, nanti ada suaranya. Oh, ini masih pilihan ganda, ya Allah. Sebagai sifat ridho. Iya, sudah? Sudah selesai semua? Belum, Ustazah, bentar. Oke. Ya, saya tidak bisa, Ustazah, mau nyerah aja, Ustazah. Ummu Wawat memimpin, menyusul. Mbak Ristia sudah selesai ini. Oke, 1 menit. Kita sampai 11.21 ya. Nanti anak N. Sudah semuanya? Oh, sudah? Oke. Anak N ya. N quiz. Ya, juara pertama di sini ada Mbak Ristia. Masya Allah, Mbak Ristia ada di sini. Udah bisa bersuara? Ada, Ustazah. Insya Allah. Barakallah ya, Mbak. Seru, Yang, seru. Masya Allah. Dari 10 soal, betul semua ini berarti. Masya Allah. Iya, betul semua. Masya Allah. Kemudian yang kedua ada Ummu Wawat. Ummu Wawat ada suara?
Ada Ustazah. Iya, Masya Tadi tuh Allah, kalau betul kalau yang sekali. pilihannya panjang tuh bingung, mikir dulu lah, Tapi betul, Masya Allah, ini betul memahami semua. setiap kata-kata. Aduh ya Allah. Masya Allah. Tapi soalnya mudah kan ya, Insya Allah. Mudah. Ada membingungkan sih Ustazah. Oh iya. Kemudian yang ketiga, ada Uti Elisa Naria. Ada beliau? Iya, Ustazah ada. Masya Allah. Barakallah ya. Barakallah ya Mbak Elisa. Mbak Elisa atau siapa ini? Mbak Iya, Elisa, Masya Allah. Salah satu. Nggak apa-apa, aman. bingung di ini. Saya pikir tadi udah pilihan ini karena panjang-panjang kan. Loh, ternyata masih pilih yang ganda. Iya, jadi Enggak, pertanyaannya ada dua tentang apa dua ini, yaitu tentang true false sama pilihan ganda. Nah, yang lainnya ini coba yang Musolihah kenapa kok tidak menjawab ini? Anak ketinggalan Ustazah keluar Oh, masuk. oh, gitu. Oh, Tapi iya. seru Ustazah itu. Nah, nanti minta Masya tolong Allah. diajarin dong Ustazah itu caranya gimana. Oke, ya siap insya Allah. Ya, kalau Umu Irmina kenapa ini? Iya, muter terus tadi baru Puter. setelah selesai apa berhasil dibuka sudah habis Hah? waktunya habis. Oh, Iya, iya, khair, nggak apa-apa, Masya belum Allah. Tapi lembut sudah HP-nya bagus, Masya Ustazah. Allah. Maaf. Jazakumullah khairan ya teman-teman bagi sudah yang mau berpartisipasi di mengisi kuis di micro teaching hari ini. Kenapa nih punya saya nggak bisa? Aduh, angkat tangan kalau masalah sifat aridoh. Oke, Masya Allah. Ya, kita coba bahas sedikit ya di sifat-sifat di pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, yang pertama, sifat aridho ini adalah sifat yang selalu ada dalam setiap kondisi, mau dia wasol atau wakaf, betul atau enggak? Salah. Salah Ustazah. Iya, Harusnya betul. sifat Salah. lazimah ya. Iya, betul. Sifat aridho itu dia kadang muncul, kadang nggak muncul. Lanjut yang kedua, question yang kedua. Nun sukun kalau bertemu dengan huruf ya di satu kata, nah ini ada clue-nya. Nun sukun kalau dia ketemu dengan huruf ya di satu kata tetap bacanya dengan idgham, sebabnya karena dekat makhrajnya. Betul salah? Salah. Salah. Karena salah Itu idgham kan idgham harus dua mutlak kata. Ustazah. Iya, betul. Kalau idgham dia harus terletak di dua kata. Mudah ya. Lanjut kedua. Tafkhim dan isti'la dia adalah dua istilah yang sepenuhnya sama maknanya. Betul atau salah tadi? Betul. Nah, Tafkhim dan isti'la. tidak sama Tafkhim sekali dan sama. Betul, sama-sama tebal. ya, betul. Sama-sama sebentar. Anak keliru ini kayaknya. Tadi perasaan tadi Ustazah menjelaskan beda deh. Iya, tadi saya juga bingung ini di sini. Ini Ah, sama maknanya Oh, apa? salah. Enggak yang mau jawab Harusnya agak salah. lama. salah ya kan Sebentar. Ustazah? Salah loh. Salah. Enggak ya, karena Salah. kan ada yang menyebabkan, ada yang Dia, menjadi dia sebab. tidak sama sekali sama. Benar kan Ustazah? Tadi Mm-mm. gimana ya bedanya Betul. tadi lupa. Jawabannya yang betul adalah salah, bukan betul ya. Tafhim tadi kan ada bahasan poin. Dan Tafhim itu itu baru perbedaan tafhim dan istilah. Kenapa? baru pertama dengar ini ada perbedaan ini dibahas. Oh, Masya Allah. Makanya Alhamdulillah. tadi kayaknya berbeda, tapi di mananya nggak ingat gitu Ustazah. Tapi ada rekaman Masya nggak Allah. Ustazah? Ada YouTube direkam di YouTube ini. Oke, baik Ustazah. Lanjut sifat yang keempat. Sifat ikhfa ini dia termasuk sifat aridhah karena dia hanya terjadi dalam kondisi pertemuan huruf tertentu. Salah atau betul? Benar. Betul, Tuh, Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Soal berikutnya. Jika terjadi saktah antara dia dua ayat, kayak tadi contohnya akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah, maka tidak terjadi idgham meskipun secara teori hurufnya itu memungkinkan. Salah atau betul? Betul. Iya, betul. Kenapa? Karena fungsi saktah itu tadi adalah untuk mencegah terjadinya
idgham. Jadi Oh. hukumnya berubah meskipun secara teorinya itu bisa diidghamkan. Iya, alhamdulillah. Itu kalau di soal true false. Sekarang 6 sampai 10 ini adalah soal pilihan ganda. Nah, mengapa idgham itu disebut sebagai sifat aridhah? Ini sama kayak tadi atas ya. Ini hati-hati terkecoh. Coba apa jawabannya tadi, masih ingat? Karena terjadi hanya dalam kondisi tertentu, tidak mutlak. Betul. Iya, Ahsan. Masuk di yang C ya. Hanya terjadi di kondisi tertentu dan dia tidak mutlak. Iya, betul. Insya Allah. Lanjut. Soal ke-7. Dalam Mushaf Madinah, gimana penulisan idgham naqis? Tidak ada tanda di huruf pertama dan kedua. Ya, Masya Allah. Betul. Tidak ada tanda di huruf pertama dan kedua. Lanjut, soal yang ke-8. Pernyataan. Mana yang betul? Oh, ini tadi nggak ada ya? Oh, ada apa enggak ya? Ada. Ada ya? Ada. Oh, pernyataan mana yang betul terkait tentang sifat ro, terkait tentang huruf ro? Ro dibaca tipis. Mana tadi ya jawaban? Tunggu baca lagi. Hukum asal ro. Kayaknya yang A selalu Bukan. Tidak benar. tebal dia. Asalnya tipis ro. Ya kan, Ro Ustazah? itu dia bisa tipis. Ro itu kan bisa dia Ro tipis. dibaca tipis hanya jika memiliki sebab tertentu. Iya, Iya, betul. Saya jawab Nah, itu ini kayaknya. hati-hati. Iya. Masuk dia masuk yang apa namanya? Jawaban yang huruf apa? Yang D kok, yang huruf yang D ya. Iya. Jika karena sebab tertentu. Lanjut, yang soal ke-9. Nah, alasan utama mat itu disebut sebagai sifat aridhah. Karena panjang pendeknya bisa berubah tergantung hukum. Iya, betul. Masya Allah. Iya. Ya, alhamdulillah. Terakhir, apa yang terjadi ketika nun sukun ketemu dengan huruf ba menurut hukum iklab? Nun berubah menjadi mim secara Jadi lafaz, bukan tulisan. bukan tulisan. Disertai dengan gunnah dan ikhfa. Iya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Tadi siapa yang betul semua? Barakallah ya. Alhamdulillah. Selesai materi kita tentang sifat al-ridhah. Insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti bisa ditampung ya. Atau ditanyakan sama Ustazah Ima. Karena waktunya sudah habis. Oke. Ya, alhamdulillah selesai materi kita pada pagi hari ini. Nggak terasa waktu kita telah sampai di penghujung di sesi micro teaching ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dan sudah dipraktekkan pada hari ini nanti bernilai ibadah di sisi Allah dan nantinya menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya baik nantinya sebagai pengajar maupun sebagai murid. Ana pribadi rasa bersyukur karena bisa berada di tengah-tengah para penuntut ilmu yang Masya Allah Antuna semuanya semangat, tulus gitu ya, dan penuh pengharapan dalam menyebarkan cahaya Al-Quran. Semoga Allah menguatkan langkah-langkah kita dalam meniti jalan ini. Ya. Semoga setelah micro teaching ini kita tidak juga mahir dalam menyampaikan ilmu, tapi juga kita menjadi pribadi yang lebih berilmu lagi, banyak bersyukur lagi, dan beristiqomah lagi dalam kebaikan. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Semoga Allah mengampuni segala khilaf kita dan terus membimbing kita dalam proses belajar mengajar. Jazakumullah khairan kepada teman-teman dan jazakillah khairan kepada ustazah sekalian. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Barakallahu fiik. Amin, jazakallahu khairan. Oh iya, Anda kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin dari Ustazah Ima ada yang perlu disampaikan? Enggak, cukup. Baik. Alhamdulillah sudah di penghujung acara nggih. Kami sampaikan jazakillahu khairan kepada Ustazah Irafil Bariyah yang sudah menyampaikan bab sifat aridhah yakni idhar sampai qasar.
Semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan, dan dijadikan ilmunya bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Jazakillahu khairan kepada Ustazah Ima yang sudah hadir pada hari ini. Jazakumullah khairan kepada antuna semuanya yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara public micro teaching ini. Ya, dan juga jazakumullah khairan kepada seluruh panitia yang sudah bekerja sama menyiapkan acara public micro teaching ini. Kami dari pihak panitia dan juga MOIS mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah, jazakallah Khairan khairan. Ustazah. Jazakallah khair. Semuanya. Ya cek dulu ya.